Ini mas. Aduh doanya kan. Oh ya. Ini juga. Ini saudara menang, dan nggak menang. Iya nggak apa-apa. Kasih ke yang muda kalau nggak salah konsepnya tadi. Iya betul. Yang tua kalah. Iya. Ini sutradaranya teman-teman Randolph Zaini. Kalau belum kenal tepuk tangan untuk Randolph. First feature, first nominee. Gila, Randolph, selamat ya. Mungkin Randolph boleh memperkenalkan film Preman ke teman-teman yang datang. Halo semua. Halo semuanya, selamat datang ke penayangan Preman pertama di Indonesia di JAK ini. Semoga suka filmnya. Saya sutradaranya, jabatan resminya, tapi kerjaan saya ya nganterin kopi ke ini. Ya pastilah. Ya, jadi kalau melihat aksi-aksi bullying di layar itu ya yang terjadi di belakang layar ya ke saya seperti itu juga. Lucu loh kamu hari ini loh ya, lucu loh ya. Udah berani ngomong ya. Berani ya. Teman-teman, terima kasih sudah datang. Semoga bisa menikmati film-film yang terus terang ini saya juga pertama kali nonton. Jadi belum pernah nonton sebelumnya karena kemarin juga nggak sempat nonton dan sempat ditayangkan di beberapa festival di luar negeri, di Seattle, di Fantastic Fest, di Shanghai, sama di Urban World Fest yang kebetulan Kiva udah nonton dan di Amerika. Boleh sombong mungkin? Dan pakai dana pemerintah sih. Maksudnya bukan duit sendiri kalau Iya, jangan sombong ya mas. Halo. Yes. Oke, selamat siang semuanya. Senang banget ada banyak muka familiar di sini. Terima kasih udah datang jauh-jauh dari Jakarta juga, dari beberapa kota juga dengar. Terima kasih banget supportnya karena tanpa kalian kita juga nggak akan sampai sini juga. Jadi sehabis nonton semoga kalian terhibur. Mohon juga tolong kasih tahu mungkin ke teman dan keluarganya bahwa film ini patut ditonton karena kita melakukan ini dengan segenap hati dan berdarah-darah. Pak Kiki juga sibuk banget, jadi kita susah banget ngambil jadwal dia. Oh, maaf mas. Jadi semoga kalian senang dengan film ini. Let's talk outside setelah nonton. Pengen tahu juga pendapat dari kalian bagaimana. Terima kasih. Halo, saya Elwin untuk komposer musiknya film ini. Terima kasih semua sudah datang. Dan kalau dari saya mungkin saya cuma cerita aja. Waktu scoring film ini saya bisa melihat, mendengarkan juga dan mengikuti proses di mana film ini benar-benar dibuat dengan penuh cinta, penuh passion dan penuh pengorbanan dan penuh air mata, pokoknya wah luar biasa. Jadi intinya selamat buat Randolph dan teman-teman semua udah akhirnya keluar di sini dan selamat menikmati semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Yang bikin. Ya, terima kasih udah nonton semua. Ya, ini Kiki Narendra baru pertama kali nonton. Jadi boleh di-share sedikit ke saya. Ya mungkin sorry jadi agak emosional karena kalau misalkan teman-teman pasti nggak tahu bagaimana Our casting director and star to dancing star. Oke. Nggak tahu bagaimana panjangnya proses ini gitu. Kita semua berdarah-darah, mati-matian, dengan budget yang sangat besar sekali ya. Nggak ada duitnya juga, kita kerjain semuanya gotong royong, semuanya mencurahkan energinya, semuanya mencurahkan hatinya dan semoga teman-teman di sini suka.
karena kalau saya ditanyain bagus apa enggak pasti bias sekali karena saya terlibat di dalamnya. Gitu aja. Kita bicara tentang toxic masculinity dan lain-lain ya. Ada beberapa film yang saya tonton di JAV, dia terjebak pada mockery tentang seksualitas, tentang agama dan lain sebagainya. Film ini tidak terjebak pada mocking terhadap masculinity, tapi tetap dia ada kritik di situ, digambarkan bahwa seorang preman yang begitu gagah dan luar biasanya ternyata punya masa lalu yang seperti itu, tapi tidak terjebak pada mockery. Saya suka sekali dengan itu, bahwa masculinity tidak harus selalu menjadi toxic, tapi jangan-jangan dia memang suatu keharusan kita dalam hidup, ya udah menjalani itu dengan apa yang sudah diberikan. Jadi saya salut dengan sutradara, penulis dan semuanya yang tidak terjebak pada mockery terhadap itu. Itu tanggapan saya. Mungkin nanti bisa ditanggapi juga proses kreatifnya bagaimana gitu sampai menemukan ide ini sampai tidak terjebak pada itu ya, mockery terhadap masculinity. Dan terakhir saya suka sekali, ini kelihatan sekali film gotong royongnya dari semua aktor, kelihatan sekali. Saya yang banyak menghidupi teater jadi paham gitu loh, kalau film yang benar-benar gotong royong bikinnya saya terlihat sekali energinya di film ini. Dan ini salah satu sejak sekian lama film Indonesia terbaik yang pernah saya tonton dan membuat saya ingin sekali bikin film. Sekali lagi selamat untuk Pak Paul, dan aduh, thank you. Betul sekali mengenai kami punya semacam pengalaman dikelilingi di dunia yang penuh dengan toxic masculinity. Sebetulnya karakter-karakter di preman itu kecuali yang dua karakter wanita, semua laki-laki di sini adalah anak-anak yang memakai topeng dewasa. Siapa mereka sebenarnya di balik semua itu ya, mereka masih anak-anak semua. Dan sebagai penulis naskah, saya merasa kerjaannya saya itu membuat blueprint yang hanya setengah dari film ini. Karena kalau ditanya siapa penulis sebenarnya, ya semua cast dan kru ini mereka yang menyumbangkan semua pengalaman, trauma mereka masing-masing dan aspirasi-aspirasi penyesalan semua yang dimasukkan. Dan selama rehearsal dan syuting kita selalu ada evolusi dari skripnya, apa yang bisa dimasukkan, apa yang benar-benar kebenaran dari yang kita semua pernah alami. Jadi seperti itu. Dan mengenai komentar gotong royongnya, ya sangat luar biasa gotong royong. Saya sebagai sutradara, saya benar-benar memiliki privilege untuk bekerja dengan semua cast dan kru saya, karena mereka bukan hanya bersedia membantu dan berkorban untuk bisa merealisasikan proyek ini juga, tapi saya malah merasa lebih banyak saya dibimbing sama mereka semua ini, dan film ini bisa jadi sebegitu penuhnya itu karena cast dan kru saya yang benar-benar mengekspresikan dan sangat generous pada saya. Maka itu film ini bukan film baik Randolph Zaini, ini film baik kita semua. Gak pernah akan kelihatan tagline film baik saya, sebuah karya saya, karena memang karya gotong royong seperti yang Mas bilang. Ya, sekali lagi ini karakter yang pernah seperti anak-anak yang mengalami trauma dari bullying, termasuk juga Ramon, karena kita mendesain Ramon, saya dan Revaldo, untuk membuat dia menjadi semacam pembunuh bayaran yang unik dan empatetik. Jadi dia bukan psikopat yang lurus yang suka membunuh orang saja, tapi apa yang dia lakukan itu sebetulnya pembalasannya dia atas trauma yang dia alami seumur hidupnya. Kita sering dengar stereotip jadi orang tukang cukur, terutama kalau dihubungkan dengan homofobia. Maka itu dia pakai itu menjadi semacam topengnya dia jadikan sebagai armornya dia, dan ya dia benar-benar menjiwai seberapa dia merasa mitos Medusa itu sangat tidak adil, victim blamingnya. Jadi maka itu
siapa Ramon di balik semua itu, ya dia adalah orang yang benar-benar tersakiti dan marah sekali dan mau membalikan, mencerminkan apa yang terjadi sama dia. Karena itu ya dia itu sangat, dia bersembunyi di balik semua theatricality-nya dia sendiri, karena seperti dia tidak pernah pakai kata aku, dia selalu pakai Ramon, jadi orang ketiga, karena dia tahu dia ada separation-nya, itu bukan diri dia gitu. Semoga menjawab. Lucu, habis itu nangis, habis itu ketawa lagi, habis itu dibuat marah. Bener-bener emosi yang naik turun dan luar biasa banget. Saya nggak punya kata-kata lagi selain ini harus ditonton oleh seluruh orang Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Keren banget. Terima kasih udah menyaksikan film ini. Oh ya, satu lagi saya punya pertanyaan. Ini kan cukup menyindir dua instansi di Indonesia, ada instansi kepolisian dan juga salah satu organisasi. Apakah mendapat kecaman dari sekitar atau mendapat feedback seperti apa? Ya, terima kasih, selamat sore. Belum untuk saat ini. Tapi di saat yang bersamaan kita merasa ini bukan film yang mempunyai pesan moralitas. Kita tidak ingin menjadi film yang moralis sekali. Dan komentar-komentar kita itu bukan komentar. Apa yang kita ekspresikan di layar itu adalah pengalaman-pengalaman hidup kita. Dan kita tidak mengkomentari, mengkritisi instansi manapun juga. Polisi, mau preman, mau agama, mau semua gitu. Semua itu adalah instansi yang punya tujuan tertentu, tapi bisa disalahgunakan. Jadi itu semua tergantung dari orang-orang di balik instansi manapun juga. Ya, dan kalau orang-orang yang berkuasa di balik instansi seperti itu belum tuntas trauma masa lalunya, mereka masih merasa anak-anak yang belum dewasa, mereka hanya bersembunyi di balik topeng dewasanya, dan maka instansi tersebut bisa disalahgunakan. Gitu. Oke, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Saya yakin teman-teman. Itu Mas. Oke, teman-teman semua bisa lihat ke sini ya. Ya, aku mulai 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Gue senyum juga nggak kelihatan.